Perkenalkan, saya Deci Purnamasari, saya dari kelas 9 SMPN 02 Kanhulu. Saya kali ini menceritakan tentang Lutung Kasarung. Cerita Lutung Kasarung bisa ditemui di daerah Pasundan. Di daerah tersebut tinggal seorang raja yang sangat bijaksana, bernama Prabu Tapak Agung. Raja ini mempunyai 2 orang anak yang bernama Purbasari dan Purbararang. Di akhir hidup sang ayah, ia berpesan kepada kedua anaknya bahwa ia ingin turun tahta. Ia meminta Purbasari agar menggantikan kedudukannya sebagai seorang pemimpin di kerajaannya. Kakaknya merasa tidak terima mendengar pesan tersebut karena ia merasa lebih pantas menggantikan ayahnya. Purbararang akhirnya ingin mencelakai adiknya dengan menemui seorang nenek sihir. Akibat dari seorang nenek sihir tersebut, kulit adiknya kini penuh dengan totol-totol berwarna hitam. Keadaan tersebut ia pakai untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. Purbasari mempunyai teman yaitu dari hewan-hewan yang tinggal di sana sehingga ia tidak merasa kesepian. Salah satu hewan yang menemaninya adalah seekor kera yang selalu membawakan bunga serta buah untuk menghiburnya. Kera tersebut pada satu malam bersemedi, kemudian secara tiba-tiba muncul air yang membentuk sebuah telaga dengan air yang jernih dan wangi. Lalu Purbasari diminta mandi di telaga tersebut oleh sang kera. Tubuhnya seketika berubah menjadi seorang putri cantik seperti semula. Purbararang pada suatu ketika menjenguk Purbasari, melihat adiknya sudah kembali cantik membuatnya terkejut. Ia kemudian meminta untuk adu panjang rambut kepada sang adik. Hasilnya adalah rambut Purbasari ternyata adalah yang lebih panjang. Purbararang juga meminta Purbasari agar mau adu tampan dengan tunangannya. Purbasari kala itu mengandeng seekor kera yang sudah menemaninya hidup di hutan selama ini. Keajaiban terjadi pada kera yang tiba-tiba berubah menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan. Bahkan ia lebih tampan dibandingkan dengan tunangan Purbararang. Sehingga adu tampan tunangan dimenangkan oleh Purbasari. Kemudian Purbararang meminta maaf kepada Purbasari dan mengakui kesalahannya. Setelah itu Purbasari akhirnya menjadi seorang pemimpin kerajaan warisan dari ayahnya yang bijaksana bersama Lutung tersebut. Kakaknya juga sudah dimaafkan oleh Purbasari. Ia tidak berniat untuk memberikan hukuman kepada kakaknya. Bahkan kata balas dendam pada sang kakak tidak terbesit sedikit pun. Purbasari akhirnya sudah hidup dengan bahagia bersama dengan sang kekasih hatinya. Pesan moral, amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah janganlah melalaikan tugas yang telah diamanahkan kepada kita karena orang lain merasa bahwa kita mampu untuk menjalankan tugas tersebut. Kita tidak boleh berlaku serakah ataupun tampak kepada setiap orang dan harus selalu tabah dan sabar karena kebaikan akan membawa keberuntungan. Nah, dari cerita tersebut kita mengambil kebaikan saja. Sekian cerita dari saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Veronica Anggel. Saya dari kelas 9 SMPN 02 Kanhulu. Di sini saya akan bercerita tentang Roro Jonggrang. Zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan besar yaitu Prambanan dan Prabu Baka merupakan raja yang memerintah. Ada sebuah kerajaan besar namanya Kerajaan Pengging di tempat yang lainnya. Seorang kesatria yang bernama Bondowoso dimiliki oleh Kerajaan Pengging. Karena Bondowoso mempunyai senjata khusus dengan nama Bandung, ia terkenal dengan nama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso juga mempunyai bala tentara jin yang sering dipakai untuk berperang. Selain itu juga digunakan untuk memperluas wilayah serta menyerang kerajaan-kerajaan lainnya. Suatu ketika sang raja yang angkuh memintanya untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Prambanan.
Bandung Bondowoso diminta bantuan para jin untuk merebut kerajaan Prambanan dalam rangka mensukseskan rencananya tersebut. Bandung Bondowoso diminta untuk mengurus harta benda kerajaan tersebut dan juga keluarga Prabu Baka sesudah memenangkan pertempuran tersebut. Kala itu dia melihat seorang wanita yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang dan ia menyukainya. Kemudian Roro Jonggrang diminta oleh Bandung Bondowoso supaya menjadi permaisurinya. Roro Jonggrang merasa bingung karena ia membenci Bandung Bondowoso yang sudah membunuh ayahnya. Tetapi untuk menolaknya, ia merasa takut. Roro Jonggrang pada akhirnya mempunyai sebuah ide. Idenya adalah agar Bandung Bondowoso membuatkannya candi berjumlah 1000 beserta 2 buah sumur hanya dalam 1 malam. Syarat tersebut disetujui oleh Bandung Bondowoso karena ia merasa yakin bisa menyelesaikannya dengan bantuan para jin. Bandung Bondowoso pada malam harinya mengumpulkan para jin untuk membantunya membuat candi seperti yang diinginkan oleh Roro Jonggrang. Roro Jonggrang diam-diam mengamati yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso dan merasa gelisah. Ia memikirkan cara untuk membuat Bondowoso gagal dalam memenuhi syarat yang diberikannya agar para jin yang membantu Bondowoso segera pergi. Ia akhirnya meminta bantuan para warga untuk membuat keadaan seolah-olah hari sudah menjelang fajar. Jerami dibakar yang membuat langit terlihat merah. Suara dari lesung juga bersaut-sautan. Bau harum bunga-bunga mulai tercium dan ayam jago mulai berkokok. Keadaan ini membuat para jin menjadi pergi karena mereka mengira pagi telah tiba. Roro Jonggrang kemudian menemui Bandung Bondowoso lalu mengatakan bahwa ia sudah gagal memenuhi persyaratannya. Bandung Bondowoso menjadi sangat marah dan memutuskan untuk mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah patung yang ke-1000. Nah, itulah asal mula terjadinya Candi Prambanan atau bisa disebut juga dengan Candi Roro Jonggrang. Sedangkan Candi Sewu merupakan candi yang ada di sekelilingnya. Pesan moral dari cerita itu dapat diambil nilai moral, yaitu kita sebagai manusia yang telah diberikan kenikmatan dan rezeki sendiri-sendiri, janganlah pernah mempunyai keinginan untuk meminta lebih dengan cara yang tidak benar. Sekian penyampaian cerita dari saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manula Sari. Saya dari kelas 9 yang akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Selatali. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Daha hiduplah seorang Brahmana yang bernama Siddhimantra yang sangat terkenal kesaktiannya. Sang Hyang Widya atau Bentara Guru menghadiahinya harta benda dan seorang istri yang cantik. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka memiliki seorang anak yang dinamai Manik Angkeran. Meskipun Manik Angkeran seorang pemuda yang gagah dan pandai, namun dia memiliki sifat yang kurang baik, yaitu suka berjudi. Dia sering kalah sehingga dia terpaksa mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya. Malahan berhutang pada orang lain. Karena tidak dapat membayar hutang, Manik Angkeran meminta bantuan ayahnya untuk berbuat sesuatu. Siddhimantra berpuasa dan berdoa untuk memohon pertolongan dewa-dewa. Tiba-tiba, dia mendengar suara, "Hai Siddhimantra, di kawah Gunung Agung ada harta karun yang dijaga seekor naga yang bernama Naga Besuki. Pergilah ke sana dan mintalah sedikit hartanya." Siddhimantra pergi ke Gunung Agung dengan mengatasi segala rintangan. Sesampainya di tepi kawah Gunung Agung, dia duduk bersila sambil membunyikan genta. Dia membaca mantra dan memanggil nama Naga Besuki. Tidak lama kemudian, naga itu pun keluar. Setelah mendengar maksud kedatangan Siddhimantra, Naga Besuki melihat dan dari sisinya keluar emas dan intan. Setelah mengucapkan terima kasih, Siddhimantra mohon diri semua harta yang didapatkannya diberikan kepada anaknya dengan harapan dia tidak akan berjudi lagi. Tentu saja tidak lama kemudian harta itu pun habis untuk bertaruh. Manik Angkeran sekali lagi meminta bantuan ayahnya. Tentu saja Siddhimantra menolak untuk membantu anaknya. Manik Angkeran mendengar dari temannya bahwa harta itu didapat dari gunung. Manik Angkeran tahu untuk sampai ke sana dia harus membaca mantra, tetapi dia tidak pernah belajar mengenai mantra dan doa.
Jadi dia hanya membawa genta yang dicuri dari ayahnya waktu ayahnya tidur. Setelah sampai di kawah Gunung Agung, Manik Angkera membunyikan gentanya. Bukan main takutnya ia waktu ia melihat naga Basuki setelah mendengar maksud kedatangannya. Manik Angkera dia berkata, akan kuberikan harta yang kau minta, tetapi kau harus berjanji untuk mengubah kelakuan, jangan berjudi lagi, ingat akan hukum karma. Manik Angkera terpesona melihat emas dan intan permata di hadapannya. Tiba-tiba, dia ada niat jahat yang timbul dalam hatinya karena ingin mendapatkan harta lebih banyak. Dengan secepat kilat, dipotongnya ekor naga Basuki. Ketika naga berputar kembali ke sarangnya, Manik Angkera segera melarikan diri dan tidak terkejar oleh naga tersebut. Tetapi karena kesaktiannya naga itu, Manik Angkera terbakar menjadi abu sewaktu jejaknya dijilat sang naga. Mendengar kematian anaknya, kepedihan hati Sidi Mantra tidak terkatakan. Segera dia mengunjungi naga Basuki dan memohon supaya anaknya dihidupkan kembali. Naga menyanggupinya asal ekornya dapat kembali sedia kala. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra dapat memulihkan ekor naga. Setelah Manik Angkera dihidupkan, dia minta maaf dan berjanji akan menjadi orang baik. Sidi Mantra tahu bahwa anaknya sudah bertobat, tapi dia juga mengerti bahwa mereka tidak lagi dapat hidup bersama. Kamu harus mulai hidup baru, tetapi tidak di sini, katanya. Dalam sekejap mata dia lenyap di tempat dia berdiri. Timbul sebuah sumber air yang makin lama makin besar sehingga menjadi laut. Dengan tongkatnya, Sidi Mantra membuat garis yang memisahkan dia dengan anaknya. Sekarang tempat itu menjadi Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadi pesan moral yang kita ambil dari cerita tersebut adalah jauhi kebiasaan yang membuat rugi dan janganlah pernah berbohong kepada orang tua. Selesai.